Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdul Gohar dari program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Saya akan membahas tentang program latihan dan pemeliharaan peralatan pendukung untuk menunjang efektivitas pemadaman. Pentingnya efektivitas pada operasi pemadaman adalah untuk tidak membiarkan api semakin meluas. Jika api semakin meluas, akan semakin banyak kerugian. Ada beberapa kerugian. Yang pertama, kerugian materi. Kemudian ada kerugian jiwa manusia. Contohnya seperti ada yang terluka atau bahkan sampai meninggal dunia. Kemudian, jika api sudah semakin besar, akan semakin sulit dipadamkan. Lalu, bagaimana untuk mencapai efektivitas pemadaman? Ada dua cara. Yang pertama, untuk selalu mengikuti program latihan yang teratur. Yang kedua adalah selalu melakukan pemeliharaan peralatan pendukung pemadaman. Baik, kita akan membahas hal yang pertama terlebih dahulu, yaitu program latihan. Program latihan ini memiliki 9 materi. Yang pertama adalah dinamika kebakaran, toksisitas, dan pertolongan pertama. Yang kedua, alat pemadam dan teknik pemadaman. Yang ketiga, pemeliharaan kendaraan dan peralatan. Yang keempat, tata letak atau layout lapangan terbang dan konstruksi pesawat udara. Yang kelima, taktik dan manuver operasional. Yang keenam, komunikasi darurat. Yang ketujuh, kinerja kepemimpinan. Yang kedelapan, kebugaran fisik. Dan yang terakhir adalah modul tambahan. Dinamika kebakaran, toksisitas, dan bantuan pertama. Semua personel PKPPK harus memiliki pengetahuan umum tentang penyebab kebakaran. Misalnya, bahwa harus diketahui apa sumber api pemicu kebakaran dan apa bahan pemadam yang paling efektif. Toksisitas memungkinkan petugas untuk lebih memahami pentingnya dan keterbatasan peralatan pelindung mereka. Setiap anggota tim penyelamat harus dilatih dan disertifikasi ulang secara berkala dalam pertolongan pertama medis dasar untuk memastikan bahwa korban ditangani dengan baik dan menghindari cedera tambahan. Setiap tes peralatan harus digunakan saat latihan. Penerapan alat pemadaman tidak hanya untuk memahami keunggulan tetapi juga keterbatasan masing-masing alat. Metode pemadam kebakaran strike stream menggunakan pancaran lurus atau aliran selang padat untuk mengalirkan air langsung ke titik api. Metode pemadaman tidak langsung digunakan dalam situasi ketika di area kabin terlihat akan segera terbakar. Pemadaman melalui celah kecil seperti pintu keluar yang terbuka atau celah di jendela kabin. Penanganan kendaraan dan peralatan. Memiliki pengetahuan mendalam tentang semua kendaraan dan peralatan sangat penting untuk memastikan perawatan menyeluruh untuk menjamin efisiensi operasional dalam semua keadaan. Tata ruang bandara dan konstruksi pesawat udara. Tujuannya, pengemudi kendaraan dapat memilih rute alternatif pembukaan area ketika rute normal diblokir, mengenali bangunan yang mungkin tidak jelas dilihat, mengoperasikan kendaraan di semua jenis medan dan cuaca. Informasi tentang fitur desain pesawat sangat penting untuk memastikan penggunaan peralatan secara efektif dan untuk mengetahui lokasi dan operasi pintu keluar normal dan darurat, konfigurasi tempat duduk, jenis bahan bakar dan lokasi tangki bahan bakar, lokasi baterai dan saklar isolasi, posisi titik pembobolan di pesawat, taktik operasional dan manuver. Poin-poin yang harus dicakup adalah pendekatan, posisi peralatan, dan posisi pancaran busa. Pendekatan untuk mencapai lokasi kecelakaan dalam waktu sesingkat mungkin. Ini cukup sering dijumpai bukan rute terpendek, tetapi kendaraan pemadam melakukan perjalanan di aspal daripada untuk mendekati tanah kasar atau padang rumput. Posisi peralatan. Posisi peralatan yang benar harus memungkinkan operator peralatan melihat seluruh area kebakaran. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah lokasi penumpang pesawat terhadap kebakaran, dampak angin, lokasi personel dan tangki bahan bakar, dan lokasi pintu keluar darurat. Posisi pancaran busa. Pancaran busa harus diposisikan sedekat mungkin dengan badan pesawat. Pelepasan awal diarahkan panjang garis badan pesawat dan kemudian diarahkan untuk mendorong api keluar. Komunikasi darurat. Komunikasi darurat mengacu pada aliran informasi antara berbagai lembaga yang menanggapi selama keadaan darurat. Personil PKPPK juga harus dilatih untuk berkomunikasi dengan awak pesawat melalui sinyal ke pesawat yang diterima secara internasional. Kinerja kepemimpinan. Komandan memimpin dan memotivasi staf dalam mencapai kinerja puncak di bawah lingkungan operasi yang menantang. Dalam hal ini, program pelatihan kepemimpinan yang kuat harus dikembangkan untuk lebih mempersiapkan pemimpin PKPPK
dalam mengambil alih komando selama krisis. Kebugaran fisik. Komponen kebugaran utama untuk PKPPK umumnya kebugaran aerobik, kebugaran anaerobik, dan fleksibilitas. Kebugaran fisik yang optimal berarti bahwa petugas pemadam kebakaran dapat melakukan aktivitas PKPPK dengan aman, berhasil, dan tanpa kelelahan yang tidak semestinya. Modul tambahan, bergantung pada lingkungan operasi aerodrom, mungkin perlu bagi kru PKPPK untuk dilatih dalam menghadapi lingkungan yang sulit seperti penyelamatan air dan penanganan ancaman biologis atau kimia. Ada baiknya personel PKPPK untuk mengeksplorasi dan melatih di luar tanggung jawab operasional untuk menghadapi keadaan yang tak terduga. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video dari personil PKPPK Bandara Juanda. Find me in the corner of the room, not ready to resume, 'cause right I'm taking. Don't wanna be alone, but I'm not feeling strong. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody. Selanjutnya kita akan membahas pemeliharaan peralatan pendukung. Sebelumnya, saya akan memberi contoh terlebih dahulu apa itu peralatan pendukung. Contohnya adalah sarung tangan tahan api, breathing apparatus, termasuk maskernya, dan juga tandu, dan lain-lain. Pemeliharaan peralatan pendukung ini harus dilakukan dengan tepat waktu. Tujuannya agar fasilitas berfungsi secara normal, beroperasi dengan lancar, aman, tidak ada kendala, efektif, dan efisien. Kapan saja waktunya? Ada yang per shift, per minggu, per bulan, per 3 bulan, dan juga per tahun. Kampak besar. Lakukan inspeksi baut-baut yang ada di kampak, kencangkan bila perlu. Lakukan pengasahan mata kampak tiap 3 bulan. Linggis. Lakukan inspeksi pada bentuk fisik linggis, periksa apakah terjadi perubahan bentuk atau tidak. Gergaji mesin. Periksa indikator jumlah bahan bakar, apakah masih cukup atau perlu ditambahkan. Lakukan inspeksi terhadap bentuk fisik tiap 3 bulan, apakah terdapat kerusakan fisik. Lakukan pemeriksaan terhadap kondisi oli motor tiap 6 bulan, tambahkan jika diperlukan. Lakukan pengasahan mata gergaji tiap tahun, atau ganti jika diperlukan. Sarung tangan tahan api. Jemur sarung tangan tahan api setelah selesai digunakan. Lakukan inspeksi fisik sarung tangan tiap minggu, apakah terdapat robekan atau indikator lain yang dapat membahayakan personil saat digunakan. Lakukan uji bakar tiap 3 bulan untuk mengetahui apakah sarung tangan tersebut masih tahan api. Masker. Lakukan inspeksi kondisi fisik alat setiap hari, periksa apakah ada kerusakan. Bersihkan komponen yang terdapat di dalam alat ini setiap bulan, terutama filter udaranya. Breathing apparatus. Lakukan inspeksi kondisi fisik alat ini setiap hari, periksa apakah terjadi kerusakan fisik dan kebocoran tabung maupun selang. Lakukan inspeksi terhadap volume oksigen yang tersisa setiap minggu, tambahkan jika volume kurang. Bersihkan komponen utama dari kotoran yang dapat menyumbat. Lakukan uji peralatan, apakah tekanan maupun kemampuan alat masih sesuai dengan standar. Medical First Aid Kit.
Lakukan inspeksi terhadap kelengkapan alat ini setiap hari. Periksa apakah ada obat yang sudah habis, ganti jika diperlukan. Selang pemadam. Lakukan inspeksi terhadap kondisi fisik setiap minggu. Apakah terjadi kerusakan fisik seperti robek pada selang pemadam. Baju tahan panas. Jemur baju tahan panas setelah selesai digunakan. Lakukan inspeksi fisik setiap minggu. Apakah terdapat robekan atau indikator lain yang dapat membahayakan personil saat digunakan. Baju tahan api. Jemur baju tahan api setelah selesai digunakan. Lakukan inspeksi fisik baju tahan api setiap minggu. Apakah terdapat robekan atau indikator lain yang dapat membahayakan personil saat digunakan. Lakukan uji bakar tiap 3 bulan untuk mengetahui apakah baju tersebut masih tahan api. Tandu. Lakukan inspeksi terhadap kondisi fisik tandu tiap minggu. Apakah terjadi kerusakan fisik? Lakukan pelumasan pada engsel tandu tiap bulan. Kesimpulannya adalah, melakukan program latihan dan pemeliharaan peralatan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena program latihan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas atau menjaga personil PKPPK. Kemudian, saat melakukan inspeksi peralatan, jika menemukan keanehan atau kerusakan, harus cepat mungkin dilaporkan. Semakin cepat dilaporkan, maka semakin cepat juga untuk perbaikannya. Laporan harus dilakukan dengan setransparan mungkin, demi ketersediaan peralatan yang siap pakai. Demikian video yang saya buat. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like, share, atau komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.